lagi ada di POV atau program dari mahasiswa bisnis digital. Nah, di sini tuh kita tuh bakal membahas materi-materi seputar marketing nih untuk info teman-teman nih. Ini juga salah satu segmen podcast ya dari channel POV ini gitu. Nah, kita tuh udah mau bahas apa sih? Nah, sebelumnya kita udah ada narasumbernya nih, Iya nih, kita bakal sambut narasumbernya sekarang. Iya. Iya. Halo teman-teman semua. Halo, gimana kabarnya nih? Halo, baik banget. Yang nggak baik cuma kantongnya. Belum apa-apa udah mulai lucu nih. Aduh, kayaknya harus kenalan dulu gak sih biar teman-teman kita nanti yang nonton tuh udah tahu gitu siapa sih yang bakal bawain materi hari ini gitu loh. Boleh dimulai dari Mas yang paling ganteng sini nih. Ya oke, halo guys, nama gue Sigit Adi Nugroho. Halo semuanya, nama saya Emi Hatami. Halo, nama saya Nazwa Moda Darmawan. Saya Alia Leilani Jamal. Aduh, ayu sekali ya. Mas ganteng dan mbak cantik Iya. udah berkenalan nih. Sini mau bahas apa nih? Pasti penonton juga Iya. pasti penasaran nih Iya. kira-kira narasumber kali ini tuh mau bahas apa sih di sini teman-teman? Jadi kita ini dari kelompok 1 Oh, iya. ya, yang kita membawakan bab yang namanya strategi produk. Strategi gitu. produk. Strategi produk. Kayaknya Boleh bisa- dijelasin iya. dulu kayak gitu Bisa secara kali garis dijelasin. besarnya gitu. Oke, mungkin kita akan menjelaskannya per bab ya, soalnya kita beda-beda bab. Jadi mulai dari Mas Sigit ini dulu. Oke, berarti mungkin ini bakal ada rincian garis besar Iya, aja betul, dulu lah ya. betul. Biar penonton tuh kayak yang awam tuh kayak oh tahu nanti Iya. kita bahas apa sih Betul. luarannya dulu. Dimulai dari Mas Sigit yang mau jelasin Mas ya. Sigit, iya, Oh, saya sendiri. iya. Silakan Mas Sigit. Oke, jadi buat kalian mungkin jangan langsung masuk ke strategi produk. Jadi mungkin kita harus lebih dalam dulu apa sih sebenarnya produk gitu kan. Apa ya? Pengertian produk itu Apa apa? ini? Mungkin ya rata-rata kebanyakan orang tahu produk itu hanya suatu barang, ya kan? Barang dan barang gitu. Cuman untuk manfaat yang lebih luasnya, pengertian yang lebih luasnya itu adalah produk itu merupakan segala sesuatu nih yang dapat memberikan manfaat baik kebutuhan maupun keinginan kita sebagai manusia gitu. Ya contoh misalkan produk ya barang nyata tadi ya misalkan minuman ini, terus ada jasa ya kan. Jasa itu misalkan kayak alat transportasi Gojek, gitu. boleh nih apa? Boleh. Boleh nggak apa-apa ya? Saya cuma contoh aja. Gojek Grab dan sebagainya. Terus kayak misalkan produk itu bisa juga sebuah informasi, bisa juga sebuah event gitu kan. Bisa juga orang perorangan itu bisa banget karena produk-produk tadi kan bisa membawa manfaat gitu kan, baik kebutuhan ataupun keinginan untuk kita gitu. Jadi teman-teman kayaknya udah lebih paham ya. Jadi produk itu bukan cuma sekedar produk. ini suatu produk gitu. Iya, enggak. bukan sekedar yang bisa dirasain Ini gitu. tuh yang kita bisa lihat kita rasain itu produk gitu. Iya. Ini udah dijelasin oleh Mas Sigit biar lebih jelas lah gitu, lebih paham lah tuh produk tuh apa Betul. sih gitu ya. Betul. Tapi kan kalau misalnya kita sebagai orang awam gitu yang tahu cuma produk dan kita juga pengen tahu gimana sih ada kalau pemasaran itu kan biasanya cuma dari produsen langsung konsumen atau lewat gimana tapi kan kita juga nggak tahu tuh ada strategi di dalamnya gitu kan. Betul. Kan teman-teman juga pasti pengen tahu gak sih strategi itu gimana sih gitu. Nah kan dalam satu produk juga itu kan ada tingkatan-tingkatan nih. Seberapa penting sih tingkatan produk itu dalam kegiatan pemasaran produk itu Mas? Ya, mungkin sebelum seberapa penting jelasin dulu tentang Iya. tingkatan Boleh, produk Bang. apa aja sih gitu kan ya. Iya. Jadi kalau dalam marketing itu tingkatan produk itu ada 5. Apa aja tuh Mas? Ada 5. Yang pertama ada core benefit. Core benefit. Core Apa benefit sih? itu kenapa sih kalian itu bisa nyiptain produk itu untuk apa gitu maksudnya? Ya misalkan sebagai contoh gitu kan baju atau kemeja yang Mas sama Mbak pakai gitu kan ya difungsikan untuk pakaian gitu. Iya. Ya kan alas kaki sendal. Ya itu kan untuk ya sebagai alas kaki untuk fungsinya untuk Jalan. ya jalan untuk jalan Gitu kan. Alas kaki Tapi aja jangan gitu. buat Nah, lari itu dari core benefit. kenyataan ya. Ya, itu core benefit. Terus yang kedua itu ada dasar produk. Jadi kalau misalkan nggak ada basic produk atau dasar produk, ya itu core benefit nggak akan muncul, nggak akan ada gitu kan. Misalkan tadi kemeja yang kita pakai kan basic produknya itu kan kain. Kalau nggak ada kain, core benefitnya nggak akan muncul gitu kan. Kemudian yang ketiga ada produk pelengkap nih. Jadi misalkan kita beralih dari kain, kita ke ini aja yang lebih besar. Misalkan sebuah hotel nih, sebuah hotel. Jadi produk lengkapnya yang bisa meningkatkan value. Misalkan hotel-hotel yang biasa nih, yang tradisional misalkan, atau enggak yang konvensional biasa, itu biasanya kan hanya dapat dipesan itu melalui offline atau tatap muka langsung. Nah mungkin produk pelengkapnya itu bisa melalui pemesanan website, online. Itu kan menambah value atau nilai harga dari sebuah hotel itu gitu kan. Dapat meningkatkan itu. Kemudian dari pintunya itu kan kita bisa melalui smart lock, itu kan bisa menambah value dari hotel juga. Jadi harga hotel itu bisa meningkat dari produk pelengkap itu tadi. Bisa lebih mewah Bisa lebih mewah dan lebih modern gitu kan.
Kemudian yang keempat itu ada augmented product atau produk yang diharapkan. Misalkan beralih dari hotel kita ke swalayan deh, jalan-jalan nih. Gua ngasih beberapa contoh supaya kalian mungkin bisa lebih luas ya, buka lagi pikirannya gitu kan. Misalkan sebuah swalayan, yang satu tradisional, yang satu modern. Nah, kalau tradisional itu kan mungkin transaksinya masih harus cash. Kalau nggak ada cash nggak bisa belanja gitu kan. Nah, sementara di swalayan yang modern ini pembelajarannya itu bisa cashless, bisa melalui aplikasi keuangan digital dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu produk yang diharapkan dari sebuah swalayan, produk pelengkap, produk tambahan istilahnya yang dapat diciptakan dari sebuah swalayan gitu. Ya, jadi produk-produk pelengkap itu, produk tambahan itu bisa meningkatkan value dari swalayan itu. Terus kemudian yang kelima ada potensial produk nih. Potensial produk itu adalah sebuah produk yang mungkin dapat memiliki nilai manfaat lebih di masa depan. Gitu. Yang misalkan kita go back lah, kita flashback ke 2017-2016. Di situ kan ya otomotif masih memiliki masih tergantung kepada bahan bakar minyak. Itu kan mungkin polusi lebih banyak dan sebagainya, terus harganya naik turun ya kan, kadang kayak gitu. Nah, kemudian di 2020 ini terciptalah Tesla dengan Elon Musk sebagai CEO atau foundernya. Nah, itu adalah potensial produk dari otomotif yang tadinya bahan bakar minyak jadi listrik. Dia jadi listrik. Jadi dia jadi listrik bisa jadi mobil terbang. Bisa jadi. Gimana teknologi berkembang aja sih ya. Nah, jadi kita padu-padankan 5 aspek tadi, core benefit, dasar produk dan sebagainya. Itu kita padu-padankan. Kalau kita ingin menciptakan sebuah barang, kita harus pikirkan dulu tuh fungsinya. Iya, aspek itu fungsinya untuk apa? Mungkin ada produk tambahan apa aja yang bisa mendukung lah ya aspek satu sama lainnya. Yang bisa meningkatkan value-nya dari produk yang ingin kita ciptakan untuk kita buat. Nah, tapi Ci, kan nggak mungkin dalam suatu produk itu kita nggak mikirin ketahanannya Nah, iya. Karena kan pasti orang-orang pas belum memilih satu produk tuh pasti lihat ini ketahanan tuh kira-kira tuh berapa lama sih? Awetnya berapa lama gitu loh. Kalau cuma sebentar kan kayak waduh males beli juga gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Mas Sigit nih, seberapa penting sih emang ketahanan barang itu atau seberapa penting ketahanan barang? Mungkin kita bedain jadi dua kali ya. Oke. Ya kan? Mungkin ada long durability sama short durability gitu kan. Nah, itu juga masing-masing mungkin memiliki fungsinya gitu. Misalkan nggak semua barang kan harus long durability ya. Betul. Ketahanannya harus lama dan lain sebagainya. Mungkin ada yang untuk masa jangka panjang dan juga ada yang jangka pendek. Ya misalkan kita ke jangka pendek dulu deh. Kebutuhan sehari-hari kan itu kan jangka pendek. Ya kan ketahanan misalkan kayak odol atau minyak itu kan kebutuhan sehari-hari yang ini jangkanya ya jangka pendek dipakai untuk sehari-hari. Berbeda dengan kayak barang habis pakai. Barang habis pakai itu bisa kebutuhan sehari-hari, convenience food juga itu bisa. Balik lagi kalau misalkan kepentingan daya tahan sebuah produk itu kita ke jangka panjang, produk jangka panjang atau long durability. Misalkan kalian membuat sebuah produk kayak lemari, ya kan? Lemari, ya kayu yang harus dipakai kayu yang harus berkualitas gitu kan. Karena buat jangka panjang. Buat jangka panjang itu. Karena kan semakin bagus kayu yang dipakai maka kualitas atau value harga dari sebuah produk kan bakal makin naik, Dan biasanya produk-produk itu nggak mengalami penyusutan. Berbeda kayak misalkan alat-alat sehari-hari kayak misalkan mobil, handphone itu kan pasti harganya turun. Kalau misalkan kita buat dengan kualitas yang bagus, ya kan, kualitas yang bagus, kemudian kita pelayanan yang bagus, kemudian kita distribusinya bagus dan lain sebagainya, itu kan nggak mungkin susut harganya. Yang ada nambah gitu, dan harganya nambah. Jadi itu sih dibedain dulu. Kalian kalau misalkan ingin menciptakan produk itu yang jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang kalian harus perhatiin kualitasnya, pelayanannya dan sebagainya, distribusinya gitu. Berarti tetap aja untuk teman-teman berarti kasarnya tuh daya tahan produk itu tetap penting. Sangat penting. Kita buat produk gitu ya. Kita harus memikirkan kata daya tahan itu harus gimana gitu. Iya, betul. Oke, ngomong-ngomong nih, gue waktu itu pernah denger ya berita katanya Coca-Cola tuh ngeluarin produk gagal demi mempersaing Pepsi gitu. Jadi waktu itu tuh gue pernah baca Pepsi tuh ngeluarin produk baru namanya tuh Crystal Pepsi. Jadi warnanya bening tuh, ya? Iya, warnanya tuh bening dan rasanya tuh agak mirip-mirip Sprite gitu. Jadi kayak seger lemon enak gitu iya, ya. Gitu. Nah, terus gak lama
Coca-Cola ini tuh ngeluarin produk juga yang sama, namanya Coca-Cola Clear. Nah, mirip-mirip tuh. sama tuh, warnanya bening, tapi rasanya beda. Dia itu rasanya kayak air putih, rasanya hambar, nggak ada gula, nggak ada garam, kayak lemon semua nggak ada gitu kan. Nah, tapi karena si Coca-Cola ngeluarin produk ini, dia tuh mengalami kerugian. Jadi kenapa sih gitu loh, diferensiasi itu sepenting itu. Kenapa Coca-Cola harus ngeluarin produk gagal itu? Padahal dia tuh tahu kalau dia tuh bakal ngalamin kerugian gitu loh. Sebelum dijawab kayaknya kalau ada yang mau dijawab. Oh ya, boleh. Takutnya haus gitu ya. Kebetulan saya lapar, gak ada apa ini. Oke, jadi untuk saya menjawab, kebetulan saya ini bagian diferensiasi ya gitu. Jadi mungkin yang bakal menjawab pertanyaan Mbak Oci ini saya gitu kan. Mbak Oci ya. Oke. Jadi sebelumnya mungkin kita perlu ketahui ya kalau diferensiasi itu apa sih? Mungkin dari namanya aja kalian bisa gitu kan. Diferensiasi itu apa? Perbedaan, betul. Nah, tapi yang menjadi ini suatu hal yang spesial atau yang berbeda dari sebuah kata perbedaan itu adalah dimana kita tuh mempunyai selubuk-selubuk lain gitu loh, selain hanya pembeda doang gitu loh. Mungkin di otak kalian pembeda tuh kayak produk A warnanya merah, produk B warnanya biru, udah gitu doang kan. Sesimpel itu. Padahal diferensiasi ini mempunyai fungsi di mana kita tuh supaya mendapatkan merek gitu loh. Pembeda itu membuat produk kita tuh mempunyai hak paten gitu loh yang nggak bisa ditiru sama orang lain. Nah, diferensiasi ini bukan cuman mengenai produk gitu, tapi ternyata ada jasanya juga loh guys. Ada jasa, iya, kayak gitu. Jadi kayak misalkan mungkin kita bisa bahas dari diferensiasi produk ya. Nah, diferensiasi produk ini kan termasuk dari bentuk. Nah, bentuk itu pasti udah awam lah ya, dari warna, bentuk, size, ukuran dan lain-lain itu udah pasti basic. Nah, tapi ada juga fitur. Nah, fitur ini yang membedakan apa sih? Misalkan nih, kalian punya mobil, amin ya, punya mobil nih. Punya mobil A, warnanya sama nih sama mobil B, warna merah. Magic Binuyu misalnya sama. Tapi yang ngebedain fitur si mobil A ini ada cam belakangnya, dimana kalau misalkan ada yang nabrak kalian amit-amit bisa ketahuan. Nah, itu gitu ya. iya, jadi si fitur ini tuh mendukung fungsi utama si mobil gitu. Mobil kan sama aja kan, cuma buat ngendarain doang gitu. Nah, terus ada lagi itu ada kualitas kinerja. Jadi kualitas kinerja ini dimana si produk ini tuh kinerjanya gimana sih, apakah dia rendah, tinggi, terus basic atau kayak gimana, itu juga membuat kita tuh bisa bersaing nggak sih gitu dari kinerja pesaing lainnya. Terus udah gitu ada kualitas kesesuaian. Namanya juga kan kesesuaian. Pasti kita sebagai konsumen pengen dong memiliki produk yang sesuai dengan apa ekspektasi kita gitu kan. Jangan bilang lu pengen nikahin gue taunya nggak nikahin 5 tahun kan bahaya. Nah, itu dia. Sama kayak produk gitu loh. Kalau misalkan kita sudah menjanjikan, oh produk ini bisa, misalkan nih air minum ini bisa panas dalam waktu 5 menit. Ya harus panas 5 menit gitu loh, biar sesuai gitu kan. Iya, itu bisa sangat tricky gitu loh untuk para konsumen. Terus udah gitu ada ketahanan, sama kayak Mas Sigit tadi bilang kan, kalau dia kan long itu ya bisa pendek. Nah, kalau ini juga sama, konsumen itu bisa mengeluarkan duit lebih untuk produk-produk yang tahannya lebih lama. Kayak misal pasti ada dong, ada kayak tas KW, sepatu KW gitu kan, yang harganya 50 ribuan, tapi betul kan, tapi ketahanannya tuh cuma sehari 2 hari jebol, ya kan, jebol. Mendingan sebulan. betul kan, mendingan kalian beli produk ori, ya kan, ori, iya kan, betul kayak misalkan, betul kayak 1 juta, 5 juta, tapi tahannya 20 tahun sampai anak beranak cucu, kan lebih enak gitu kan. Itu juga termasuk investasi, bener gak sih? Nah, terus udah gitu ada juga namanya gaya style. Aduh, ini mah apalagi di kalangan anak zaman now gitu kan, ya kan, anak zaman now yang yang jemput pacarnya tuh mesti pakai mobil Jaguar biar kayak tampan gitu kan, tampan fuckboy gitu kan. Nah, pasti ke cewek-cewek kelepek-kelepek kayak ikan asin gitu kan. Nah, jadi gaya ini juga perlu dipikirkan, apalagi banyak banget konsumen yang sultan-sultan gitu kan, yang lebih memikirkan Chanel, boleh sebut nggak merek gak nih, siapa tahu mau disponsori gitu kan. Iya kan, aduh. Iya, jadi Kapan aja mimpi. Jadi gaya ini juga perlu dipikirkan gitu. Nah, terus ada juga yang tadi saya bilang kan, ada desain. Nah, desain ini
itu basic juga sih, sama seperti yang kita bisa lihat kan, bahwa biasa lagi cewek-cewek nih dilihat desain yang lucu ambil padahal nggak butuh, bener nggak sih? Iya kan? Terus Karena udah gitu suka barang aja beli tapi butuh betul, juga enggak gitu. betul. Nah desain ini juga sangat penting supaya kita ini bisa membedakan konsumen itu bisa membedakan produk-produk kita gitu. Jangan sampai kita jual misalkan ya softtek gitu, masa di gambarnya cowok kan nggak mungkin, bener nggak? Bener nggak? Nah itu Salah. nah itu makanya penting sekali desain gitu, jangan asal-asal ya udahlah warna-warni padahal yang dijual kan beda gitu. Nah jasa ini tuh diferensiasinya kayak kita tuh namanya juga jasa pasti nggak berfisik dong. Iya, betul. Berarti yang mesti ditonjolin apa? Kualitas Pelayanan. pelayanan. Nah, that's right. Pinter banget yang Mbak Bas ini. Iya. Aduh. Ya jadi memang yang ditonjolkan itu kayak pengirimannya. Jangan kan sekarang kan online banyak Iya. banget Iya, kan benar. pengiriman. Nah, itu juga termasuk jasa dong. Gimana Iya. dia bagaimana secepat kilat Iya. ininya gitu kan. Apalagi toko online kan ada kan yang kayak instan, same day, terus kayak 7 hari gitu-gitu kan. Nah, terus ada juga kayak perbaikan gitu loh, perbaikan. Nah, perbaikan ini maksudnya apa? Misalkan kita punya AC nih, terus rusak nih, otomatis jasa yang mesti kita panggil tukang AC-nya dong. Ya. Secepat apa dan sekualitas apa sih si orang-orang AC ini buat ngebenerin, itu kan juga suatu value gitu sih garis besarnya. Sebenarnya masih banyak lagi tapi kayak gitu. Garis besarnya Mm-mm. aja gitu. Nah, sekarang kalian udah mulai mengerti kan bahwa Iya. diferensiasi. Nah, sekarang Sekarang simpel itu gitu. betul. Nah sekarang lebih nyambung dong kalau saya mesti jawab pertanyaan si Mbak Oci ini. Nah, jadi dari pertanyaan Mbak Oci ini kan kita bisa melihat ya kalau Coca-Cola ini kok bisa banget sih dia mengambil resiko yang begitu besar untuk mengawasi Pepsi. Padahal yang kita tahu tuh level Coca-Cola di atas Pepsi. Pepsi, Betul betul, nggak sih? iya. Pasti kalau misalkan kita belanja, gue aus nih pengen soda Coca-Cola. Iya sih, ya kan Coca-Cola. Pepsi tuh kayak jauh, tapi kenapa dia sampai repot-repot mesti meluangkan rugi gitu kan? Banyak gitu. Nah sebenarnya Coca-Cola ini pinter dan dia juga ada strategi nakal sebenarnya. Strategi Gimana nih? Spill gak ya? Spill ya. Spill. Jadi Coca-Cola ini dia memiliki strategi yang namanya physical marketing. Jadi di mana dia tuh mempengaruhi fisikal dari konsumennya sendiri guys. Jadi konsumennya ini diperdaya oleh Coca-Cola gitu kan, diperdaya oleh Coca-Cola di mana dia ini kan yang seperti tadi udah dijelasin ya, warnanya sama putih ya kan. Terus ya desainnya juga iya desainnya sama loh. gitu kan. Terus diferensiasinya di mana sih? Diferensiasinya Apa adalah di rasa? rasanya. Jadi Coca-Cola ini membuat suatu perbedaan di rasanya yang dimana si Pepsi ini rasanya enak kayak Ya, Sprite gitu Sprite. kan. Terus Tapi seger kalau gitu. tapi kalau Coca-Cola rasanya seperti Hambar. hambar Kayak putih. Kayak mineral Nah, biasa kenapa? gitu. Karena begitu konsumen minum dari Coca-Cola itu yang which is dia tuh mereknya lebih terkenal, berarti kan kalau misalkan ya kalian di supermarket di cooler gitu kan, ada cooler soda gitu, ada Pepsi, ada Coca-Cola dengan desain yang sama, warna yang sama, pasti kalian milih Coca-Cola. dicobain dong Coca-Cola. Iya. Cobain nih, Wah, kirain enak. enak nih, wah nggak enak, fail dong. Iya. Otomatis konsumen bakal pikir dong, Oh, Pepsi juga sama. sama nih Pepsi nih, Oh, rasanya licik kayak ya. licik kayak Malah tahu nih. konsumen gitu ya. Gara-gara itu Pepsi hancur. Coca-Cola emang hancur, tapi kan dia masih bisa Masih bertahan ya. bertahan. Betul. Brandingnya Nah, masih bagus. betul. Jadi di balik depresiasi yang dia lakuin itu rugi, tapi dia juga mempunyai keuntungan. Jadi dia bisa si Pepsi ini kalah juga ya kan? Jadi Coca-Cola tuh nggak full rugi ya, dia Yo, mikirin iya, saingan betul. dia. Simpelnya kayak kita Gitu. mikirin saingan kita tapi Iya, halus gitu. halus banget ya Halus juga. caranya. Enak ya? Pinter banget kan? Ya nggak kepikiran Yo, banget sih. Ya gitu. ampun. Jadi yang berhubungan. Terus kalau misalnya kita bisa gak sih Hmm. kayak ada caranya buat sebuah diferensiasi itu mendapat keuntungan, tapi selain dari persaingan. Karena kalau tadi Coca-Cola sama Pepsi kan persaingan Iya, tuh, betul, tapi betul. selain itu gitu, ada Oke, nggak? ada dong tentunya. Terus diferensiasi yang tadi saya bilang ya, kalau diferensiasi itu bukan sekedar ini aja gitu Iya. kan. Kalau itu kan tadi contohnya buat mengalahkan saingan. Nah sebenarnya diferensiasi ini juga berguna untuk produk kita sendiri guys. Kenapa? Karena bukan cuma sekedar inovasi melawan pesaing gitu ya, tapi si diferensiasi ini berguna untuk kayak istilah kasarnya kita mempromosikan produk kita secara free. Ada 2 kasus atau contoh lah ya. Contohnya gini, kalau misalkan kalian
Starbucks ya, Iya. Starbucks gitu kan. Pasti kan ditulis dong barista nama kalian, bener nggak? Iya. Nah mungkin di bagian kedai kopi semua udah memperlakukan itu, betul kan? Tapi apa sih yang menjadi Starbucks ini beda? Kalian pernah nggak sih ngelihat di Twitter atau di TikTok gitu nama kita jadi salah gitu, salah sebut, salah nulis? Itu sebenarnya strategi dari Starbucksnya guys, supaya dia itu bisa promosi secara gratis dari kalian. Oh, jadi ketika Misal nih nama lu nih, misalkan namanya Tini dijadinya Tono, kan kesel dong, jadi lucu gak sih? Iya. Nah otomatis kalian posting dong, Posting. apalagi zaman now Iya. apa di posting ya gak sih? Iya. Ketempelan setan aja di posting ya kan, apa gimana ini pasti di posting dong. Oh ini nih Starbucks nih, nama gue jadi Tini jadi Tono gitu kan, jadi Waria jadi apa nih. Nah dari itu otomatis banyak dong yang replay, banyak dong apalagi media sosial, kekuatan media sosial trending Itu dong. udah viral ya. Betul, Naik langsung. trending dong. Nah jadi banyak lah yang ke Starbucks buat apa ya, Memastikan custom ya? Iya. bukan kayak custom apa ya, custom name kayak udah jadi nama idolnya lah, biar dipanggil Renjun ya kan dia atau nama Renjun NCT atau apa K-pop gitu. Iya. Nah itu juga salah satu promosi gratis buat mereka. Nah terus ada juga nih yang kan tadi kan saya udah jelasin kayak ada diferensi produk ini kayak keandalan itu di mana si produk itu bisa diandalin sama si konsumennya kan, kayak entah waktunya lama. Nah ada salah satu kasus di mana, bukan kasus ya, contoh yang baik lah itu ya. Jadi ada salah satu toko di Amerika Serikat, saya lupa nama tokonya apa, tapi dia itu sebuah kayak istilah kasarnya kayak supermarket yang menjual di dalam itu ada hotdog. Iya, jadi hotdog itu dia bayangin dari puluhan tahun, udah 40 tahun sampai sekarang itu harganya sama. Dari tahun-tahun yang lalu selama 40 tahun itu harganya sama. Gak berubah sama sekali. Iya, gak berubah sama sekali. Kayak Walaupun bahan-bahan iya, naik. Walaupun bahan-bahan naik. Iya, selama 40 tahun itu dia harganya sama. Rugi gak sih? Banyak banget yang komplain kayak kamu gak rugi. Tapi guys, ternyata itu tuh salah satu strategi ya, salah satu keandalan dari diferensiasi yang dilakukan dari toko itu. Kenapa? Dengan cara dia menarifkan hotdog itu sama, otomatis pelanggan yang masuk ke supermarket itu mikir dong, kalau supermarket ini harganya murah-murah. Padahal harganya sama. Cuman gara-gara si hotdog ini doang. Nah, jadi kesimpulannya dari cerita kedua ini adalah diferensiasi ini bukan cuman kayak buat pesaing dan lain, tapi bisa buat menguntungkan. Yang pertama kan tadi promosi kita ya. Iya. Nah, kalau yang tadi ya, terus yang kedua itu keandalan kita gitu. Keandalan dengan harga murah itu. Jadi konsumen yang tadinya beli hotdog, oh harganya murah banget, ya udah deh gue belanja sekalian ini nih. Udah sama aja. Make sense kan? Makanya belajar marketing tuh aduh easy peasy lah. Iya, sesuai logika kalian ya. Gampang lah gitu. Makanya masuk vokasi ya. Aduh. Bisa Masuk vokasinya sih tapi Iya, Iya, gitu. Nah, kan Minum. kita udah bahas nih tingkatan produk diferensiasi, tapi dalam satu produk itu pasti ada berbeda ya sih, kayak klasifikasi atau Iya. kategori. Nah, kita tanya ke Mbak Awe. Mbak Awe. Kan berarti itu kurang lebih penjelasannya sama aja kayak kita mau kategorikan suatu produk nih. Iya. Nah, seberapa penting hierarki sih Mbak dalam suatu pemasaran produk itu? Jadi kayak hal yang membuat hierarki produk itu begitu penting bagi perusahaan atau bagi yang lain tuh karena perusahaan akan terbantu dalam proses berorganisasian produk yang ditawarkan. Jadi kayak perorganisasi produk itu yang baik dapat membantu perusahaan tersebut dan memungkinkan terjadi pengalaman pembeli yang bagus bagi konsumennya. Gitu. Jadi sangat berpengaruh seperti itu. Iya gitu. Nah, Jadi maaf potong ya. Iya. Jadi mereka tuh jadi kayak bisa menemukan produk yang mereka butuhkan sesuai dengan fiturnya atau yang dicari dan harganya itu terjangkau atau yang mau lebih mahal beli murah juga gitu ya. Jadi produk hierarki juga tuh dapat membantu perusahaan ketika melakukan audit internal. Jadi audit internal tuh kayak di mana perusahaan bisa memastikan setiap produk yang tersedianya dengan jumlah yang sesuai atau yang belum gitu. Jadi contohnya tuh kayak produk Apple. Yeah. Produk Apple tuh kan kayak dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan orang deh, yang kayak misalnya mau smartphone yang smart atau yang yang ada hiburannya, ada komunikasinya tuh, produktivitasnya tuh dan informasinya tuh lengkap gitu. Iya, jadi gitu. Jadi hierarki itu biasanya kayak gitu. Nah, iya. Kan mungkin teman-teman juga pengen tahu ya perbedaan di produk campuran sama atau ukuran produk itu gimana? Jadi tuh terkadang tuh emang orang tuh bingung
antara lini produk dan bauran produk atau campuran tuh sama sih sebenarnya, tapi tuh istilah itu tuh sedikit berbeda. Apa nih bedanya? Jadi lini produk itu menawarkan produk dan merek unik yang dan terkait di pasar. Jadi produk ini tuh produk-produk itu kayak apa ya? Punya merek tersendiri lah gitu. Iya Citra gitu. gitu ya, sendiri gitu. Fungsi yang serupa, jadi kayak produk itu kayak mempunyai fungsi yang serupa dan juga menargetkan kelompok pelanggan tertentu. Terus jadi contohnya tuh kayak kosmetik, kan kayak bedak, lipstik itu kan buat teruntuk remaja atau orang tua ya gitu. Cuman kalau yang bauran produk itu campuran kan, jadi kayak kombinasi dari semua lini dan kategori produk yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Jadi kayak contohnya hotel kan tuh udah lengkap kan, ada kasur, ada kamar mandi, ada peralatan mandi. Jadi kayak buat diperuntuk buat anak kecil atau itu, cuman nggak boleh ya kalau misalnya check in baru di bawah umur. Iya, Maksudnya gitu. buat semua umur Iya, lah gitu ya. semua. Jadi kayak cukup lah. iya, jadi bauran produk campuran tuh seperti itu. Betul. Oke nih, ini kan tadi ngomongin strategi produk. Ya. Nah, biasanya salah satu dari bagian strategi itu kan kayak bekerja sama antara dua perusahaan gitu. Atau istilahnya apa? Co-branding. Ah. Nah, jadi tuh Teman-teman di sini pengen tahu nih, co-branding itu apa sih dan gimana caranya co-branding itu bisa berhasil buat dua perusahaan itu bisa saling sama-sama menguntungkan gitu. ya jadi gimana caranya si co-branding ini berhasil gitu ya. Nah, jadi kan co-branding ini tuh menggabungkan dua merek dari perusahaan mereka dengan perusahaan lain. Itu dengan berbagai cara pokoknya. Nah, sebelum kita bahas apa keberhasilan gimana nih co-branding, di sini ada kekurangan sama kelebihannya dulu. Nah, kelebihan dari co-branding ini tuh dia tuh dapat memperluas pangsa pasar. Jadi yang pangsanya tadi karena dia kan penggabungan ya, yang satu merek doang. Tadinya kan pangsa dia cuma di sini. Situ, ya. Karena dia ngegabungin sama merek lain dengan perusahaan lain, jadi sama-sama punya pangsa sendiri kan. Nah, kan jadi meluas. Satuin, Ya satuin. jadi pangsanya tuh meluas. Nah, penjualan juga bisa meningkat karena adanya pangsanya yang luas gitu. Karena ngambil konsumen dari perusahaan yang lain juga Ya, gitu ya. jadi ya gitulah. Selanjutnya kan ada kekurangannya nih. Apa nih kekurangannya? Nah, kalau co-branding kan digabung nih dua merek. Ya. Kalau misalkan salah satu mereknya ada citra yang negatif gitu, pasti bukan cuma satu kan yang kena, pasti dua-dua merek. Nah, itu jadi dampak apa? Jadi kekurangannya yang terdampak tuh bukan satu merek aja, tapi kedua mereknya ya. Kerjasama. Nah, itu tapi banyak kelebihan, ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, gimana nih biar berhasil? Nah, jadi setiap merek itu harus punya ekuitas merek yang tinggi, dan dia juga setiap merek itu harus punya nilai terus citranya yang baik, yang positif. Jadi mereka kalau misalkan satunya kena dampak, tapi dia masih punya citra yang positif, jadi nggak akan gagal gitu, jadi akan berhasil. Nah, ada deh misalkan contohnya tuh es krim Walls sama Silver Queen. Nah, kan Walls itu kan emang bagus kan dia, dan pangsanya banyak banget. Luas banget. Nah, Silver Queen juga sama nih, coklatnya kan paling menonjol, paling top banget. Nah, makanya berhasil karena sama-sama punya citra yang positif gitu. Apalagi waktu itu pernah booming yang Oreo sama Supreme. Ya, Bah, itu kan Supreme udah pride ya, sudah pride. Blackpink lah. Ya. Blackpink juga. Nah, itu kan benar-benar wah, semua rebutan kan. Sampai benar-benar kosong stoknya. Ya, Jadi gitu. intinya dari co-brand itu yang penting sama-sama punya citra yang bagus ya. Yang positif, imbang ya. biar sama-sama imbang Dan biar narik konsumnya lebih gampang gitu kan. nariknya biar wah, cuan aja. Oke nih, dari Alia sendiri ada nggak sih contohnya kalau misalnya co-branding yang salah satunya itu citranya buruk gitu? Ada nggak? Kalau tadi kan kita ngomongin Walls itu kan baik, terus Silver Queen juga baik. Kalau yang salah satunya buruk itu ada nggak kira-kira? Ada nggak nih kira-kira? Pasti ada sih, ya kan? Tapi Ya, BTW zaman sekarang tuh kan kayak kalau ngejualin suatu produk gitu ya, misalkan di e-commerce atau di Shopee gitu kan pasti kayak nyantumin jaminan dan garansi gitu.
kayak kenapa sih zaman iya. sekarang tuh kalau zaman dulu kan agak kurang gitu ya. Iya. Produk gitu. Iya gitu. Oh ya sekarang lebih Nah, zaman sekarang lebih tekenin gitu zaman kayak garansi. karena jaminan dan garansi itu bisa dijadiin trik marketing. Oh, gimana tuh? Eh, Strategi produk lagi. Iya bisa jadi dia masuk juga sih ya. Kan sekarang di Shopee suka ada yang jual obat diet ya, obat diet atau skincare lah. Ada tulisannya misalnya di obat diet jaminan atau garansi uang kembali jika kalau Nggak turun nggak ya. turun Soalnya juga gitu sih guys ya. seminggu 50 kilo ya enggak langsung Boleh Banget kelihatan. bisnisnya udah nggak ada lagi. Kayak jadi branding jadinya ya. Iya, jadi menurut aku tuh ya jaminan dan garansi itu udah benar-benar apa ya paling nonjolin marketing lah Citranya gitu ya, buat citranya buat ya. buat produknya tuh biar banyak yang pembelinya gitu. Soalnya sekarang kan udah nggak terlalu zaman sama yang lain-lain gitu ya. Maksudnya gimana ya? Apa tuh? Maksudnya kalau yang lain tuh kayak udah nggak terlalu trending, bukan trending sih bahasanya, nggak nonjol Udah gitu, nggak booming nggak lagi. booming. Tapi yang booming tuh sekarang jaminan sama garansi. Tapi kalau misalnya jaminan yang nggak sesuai gitu gimana tuh? Bisa diviralin kah atau gimana? Iya biasanya bisa, tapi hiburan. biasanya perusahaan itu bakal ngasih pengembalian, terus Retur gitu ya? iya pengembalian barang, uang, terus Ada jaminannya perbaikan, iya itu Makanya dia itu ada jaminannya. perusahaan udah nyediain Jadi itu. kayak gitu. Mungkin lebih simpelnya kayak sengaja suatu perusahaan itu ngasih jaminan itu biar orang tertarik aja. Iya. Kayaknya karena ada jaminan beli nih. Iya, gitu. makanya karena Gitu. udahlah buat trik marketing Iya, aja. padahal cuma strategi produk aja ya. Padahal mah sekarang sih kayaknya banyak yang tipu-tipu juga sih ya. Iya, kayak Heeh. formalitas Heeh, aja. iya. Aja ya, Ini di Shopee banyak banget. Iya, tuh kayak Shopee gitu. udah banyak banget, tapi gue nggak tahu sih, gue belum pernah beli yang ada jaminan atau garansinya. Oke, itu aja sih paling. Nanti ini seputar Seputar strategi produk strategi tuh udah luas luas banget. banget Iya. ya ini. Wah, kita harus makasih banget sih nih sama Iya, makasih banget udah hadir, ini. iya. Makasih banget udah mau nge-share ilmunya buat kita dan teman-teman Iya, semuanya nanti. Sama-sama. Karena capek ya? Dingin, adem. Oke, ini kita tutup aja ya Ci ya. Soalnya teman-teman juga udah lebih paham lah tentang strategi produk ini. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih juga nih sama host-host Yo. dari POV Iya. yang udah ngundang Wah. kita gitu kan. Heeh. Karena itu kita bisa nge-share ke teman-teman yang online juga Iya. gitu kan. Dengan harapan dari materi ini kita bisa apa ya, bisa menambah wawasan Iya. ya dari teman-teman online semua dan semoga kalian pada tertarik buat masuk ke lokasi. Makasih. Oke, sekian teman-teman dari POV hari ini, kita akan close aja nih. Makasih juga Iya, buat yang datang di sini. sama-sama. Makasih juga. POV. Ikan POV episode selanjutnya karena masih ada 10 episode lagi nih. Iya, setelah bisa. Oh iya, ketikan ya. Kita bakal nemenin kalian semua di sini, oke? Dan gua Ferdi, Dan gua Aci. kami pamit undur diri. Selamat tinggal. Dadah. Bye-bye.